Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selitia Ningrum, NPM 1850249 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita mengutip kutipan dari e-jurnal berbantuan aplikasi Mendeley. Mari kita simak informasinya. Oke, hal pertama yang kalian harus lakukan, kalian harus sudah punya aplikasi Mendeley-nya. Kalau misalnya kalian belum punya, kalian bisa download di website mendeley.com. Di situ ada cara bagaimana kalian mendownload, bagaimana cara kalian menginstal. Nah, karena di sini saya sudah punya aplikasinya, jadi kita langsung saja. Cara yang kedua, kalian harus sudah mempunyai e-jurnal, bisa dari Google Scholar atau website lainnya. Nah, cara memasukkan e-jurnalnya ke dalam Mendeley ini, klik kiri atas Add New. Nah, kalau misalnya kalian seperti saya menggunakan e-jurnal, kalian pilih paling atas File from Computer. Lalu, kalau misalnya yang kedua, Add Entry Manually, itu kalau kalian punya sumbernya itu dari buku atau jurnal berbentuk hard file. Nah, karena saya di sini melalui e-jurnal, jadi kita pilih File from Computer. Kita klik saja, tapi kalian harus sudah download ya si e-jurnalnya itu. Kita klik. Lalu, nah ini ada di file download ya. Kita pilih salah satu e-jurnalnya, contoh yang paling atas nih ya. Klik open. Kita tunggu mengupload filenya. Nah, lalu sudah masuk nih si e-jurnalnya yang tadi saya input ya ke dalam Mendeley. Lalu, cara yang ketiga, kita ke Word. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana cara mengutip. Ada jenis 4 kutipan ya. Kutipan langsung kurang dari 40 kata, kutipan langsung 40 kata atau lebih, ketiga kutipan yang sebagian dihilangkan, dan yang terakhir kutipan tidak langsung. Setelah itu kita buat daftar pustakanya. Oke, kita ke kutipan kurang dari 40 kata dulu ya. Oke, nah di sini kutipan, mungkin kalian ada yang belum tahu ya, kutipan langsung kurang dari 40 kata itu kayak gimana sih? Nah, maksud dari kutipan langsung itu merupakan kutipan yang kita ambil dari sumbernya langsung. Maksudnya tuh nggak kita parafrase, jadi titik koma kalimatnya, katanya itu sama persis dengan yang di sumber kita ambil, jadi tidak ada perubahan. Nah, si katanya itu kurang dari 40 kata. Nah, di sini ada dua cara bagaimana cara kita mengutip langsung kurang dari 40 kata. Pertama, kita cari sumbernya dulu ya. Tadi di Mendeley, kita buka lagi Mendeley. Nah, contohnya saya mau mengambil dari kutipan Kuswanto ini ya. Kita buka dulu. Contohnya saya mau mengambil di paragraf 1 ya, pendahuluan. Belajar merupakan bla 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 bla, kita copy saja. Lalu kita kembali ke Word. Ini cara ke-1 ya, karena ada dua cara di sini. Kita copy saja yang tadi sudah kita copy. Dirapikan dulu ya biar enak dibaca. Nah, ini kutipan langsung ya. Belajar merupakan suatu proses yang terjadi pada setiap diri orang dari sejak kita lahir sampai akhir hayatnya. Nah, cara ke-1 ini kita mengutipnya itu atau memasukkan sumbernya itu di awal kutipan. Jadi di sini bagaimana cara kita memasukkannya? Klik menu reference, klik dulu. Nah, di sebelah kanan ada Mendeley site. Kita buka, turn this add in.
tunggu karena ini lagi memproses. Nah, di dalamnya kan ada beberapa jurnal ya, lagi mensinkronkan antara Mendeley dan juga di Word-nya. Kita tunggu saja. Nah, ini sudah muncul jurnal-jurnal yang tadi ada di Mendeley-nya. Nah, tadi kan saya mengambil kutipan dari jurnalnya Kuswanto. Kita klik saja. Nah, terus insert one citation. Kita klik yang warna biru. Nah, ini sudah muncul sumbernya. Tapi di dalam buku panduan karya tulis ilmiah disebutkan bahwa sumber itu harus ada page ya, atau halaman. Kita klik yang ada nama penelitinya, klik 2 kali, lalu kita isi page-nya. Tadi saya mengambil di halaman pertama ya, klik aja 1, save. Nah, ini sudah berubah ya. Lalu P-nya itu karena kita menggunakan bahasa Indonesia, jadi P-nya diganti oleh kata HLM atau halaman. Nah, ini belum beres. Kalau misalnya kutipan yang di awal, sumbernya itu disimpan di awal, yang dikurungnya itu hanya dari tahun. Hanya dari tahunnya saja ya. Tahunnya kita kurung, namanya nggak usah. Tahun dan juga halaman. Nih. Seperti ini. Lalu jangan lupa diberi kutipan. Ikon kutipan. Karena kan ini kutipan langsung. Jadi tidak kita buat parafrasenya kan. Oke, seperti ini cara pertama. Jadi kalau cara pertama itu sumbernya ada di awal, kutipannya. Nah, cara kedua itu kutipannya ada di akhir kalimat ya. Contohnya kita copy lagi ini ya kata-katanya. Masih sama ya, harus pakai kutipan karena ini kan merupakan kutipan langsung. Tapi yang membedakannya adalah sumbernya itu disimpan di akhir. Kita checklist yang sebelah kanan kayak tadi. Insert. Kita ganti page-nya, ditambahkan page 1. Halaman 1. Save. P-nya diganti HLM atau halaman. Yang membedakannya dari cara ke-1 dan cara kedua, kalau misalnya cara pertama kan yang dikurungnya itu dari 2018-nya ya, dari tahunnya. Nah, kalau yang di cara kedua, ini tanda kurungnya itu dari nama autornya atau pembuatnya ya. Dari sumbernya sudah ada kurung buka sampai halaman kurung tutup. Nah, yang membedakannya itu. Dan di cara ke-1 kalian tinggal menambahkan aja kata-kata. Misal kan nggak mungkin ya langsung Kuswanto dan Radiansah belajar merupakan. Kita tambahkan saja mengatakan. Nah, baru belajar merupakan. Nah, itu contoh dari kutipan langsung kurang dari 40 kata. Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu kalimat kita tuh berapa kata sih, kalian gak usah ngitung satu-satu ya. Kita blok saja kalimatnya. Nah, di pojok kiri bawah itu ada ini nih, word. Yang dimana nih kata ya. Yang kalian blok itu adalah 17 kata. Jadi kalian gak usah ngitung manual satu-satu. Oke, sekarang kita langsung ke kutipan langsung 40 kata atau lebih. Nah, maksudnya ini sama kayak tadi ya, kutipan langsung yang dimana tidak kita buat parafrasenya, tidak kita ubah titik komanya atau katanya atau kalimatnya. Jadi sama dengan yang kita ambil sumbernya. Hanya yang membedakannya di sini adalah jumlah katanya itu 40 kata atau lebih. Nah, caranya sama ya seperti tadi, kita ke Mendeley-nya lalu kita paste apa yang bakal kita
kutip. Yang membedakannya kalau tadi nama sumbernya itu di sejajar sama kutipannya ya, entah itu sejajar di awal atau sejajar di akhir. Nah, kalau lebih dari 40 kata ini tidak sejajar, maksudnya beda baris ya. Kita enter saja, kita simpannya di atas ini. Seperti biasa, kita ke menu reference, cari Mendeley site sebelah kanan atas, lalu cari jurnal yang tadi kita kutip. Di sini saya menggunakan jurnal dari Amin. Kita klik saja, insert. Seperti tadi kita ubah page-nya. Tadi kan halaman 8 ya, halaman 8, save. Lalu P-nya ini diganti dengan halaman, karena kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, seperti yang tadi di awal, nih, yang ini ya, kurungnya itu dari tahunnya saja, namanya nggak usah dipakai tanda kurung. Nah, ini juga sama, ubah kurungnya, komanya juga dihapus, kurung buka dan kurung tutup. Nah, agar nyambung dengan kutipan yang kita kutip, tambahin aja kata-kata nah, seperti ini, agar nyambung ya dengan apa yang kita kutip. Nah, apakah kutipannya digunakan atau dipakai tanda kutip? Jawabannya adalah tidak, karena ini kan lebih dari 40 kata ya, jadi tidak menggunakan tanda kutip. Nah, dari nama autor atau dari sumbernya ini dengan kutipan yang di bawah ini tidak boleh sejajar, yang dimana harus menjorok ke dalam, seperti ini. Nah, seperti ini ya, bagaimana cara kita mengutip kutipan langsung 40 kata atau lebih. Jadi tidak boleh sejajar antara sumber dan juga kutipannya. Lalu kutipannya harus menjorok ke dalam. Seperti ini. Oke, ini kita ke cara ketiga, kutipan yang sebagian dihilangkan. Nah, maksud sebagian dihilangkan itu adalah kita mengambil sumber, lalu ada kutipan yang kita hilangkan, entah itu dari kalimatnya atau dari katanya. Nah, dibedakan menjadi dua. Kita bahas dulu cara ke-1. Seperti biasa ya, di copy dari jurnal lalu dipaste ke Word-nya. Nah, ini contohnya, ini tuh cara ke-1 itu yang dimana kita menghilangkan katanya itu yang berada di tengah-tengah. Ini saya akan menghapus kata akan. Keteladanan juga akan merupakan. Masa aneh ya? Makanya di sini saya akan menghapus kata akannya ini. Nah, tapi kita di sini nggak sembarang menghapus, langsung delete gitu, enggak ya. Tapi di sini kita harus mengganti kata tersebut dengan titik. Titik 3 kali. Nah, seperti ini. Yang menandakan ini adalah kata yang dihilangkan atau kalimat yang dihilangkan. Nah, untuk meletakkan sumbernya itu di awal. Ini saya mengambil jurnal dari Munawaroh. Insert. Jangan lupa page-nya juga dicantumkan halaman 6T. Lalu P-nya diganti oleh halaman atau HLM. Karena kita menggunakan bahasa Indonesia ya. Nah, ingat tadi di kutipan langsung kurang dari 40 kata. Kalau sumbernya itu ada di awal, maka yang ada di dalam kurung itu apa? Ada yang di dalam kurung apa, teman-teman? Tahun dan juga halaman ya. Seperti ini, namanya nggak usah dikurungan ya.
Kalau misalnya nama yang dikurungin itu yang di akhir penyimpanannya. Kita tambahkan kutipan atau emot mengutip ya, karena ini kan kutipan langsung. Walaupun ada yang sebagian dihilangkan, tapi ini tetap saja disebut kutipan langsung. Nah, kita tambahkan agar nyambung kata mengatakan. Seperti ini, agar nyambung ya. Nah, jadi Munawwaroh 2019 halaman 6 mengatakan sebagai metode yang dipandang bla 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 bla. Nah, seperti ini adalah cara ke-1 yang dimana kita dihilangkannya itu di tengah-tengah diganti dengan titik 3 kali. Nah, ini cara kedua. Kita yang dihilangkannya itu adalah yang di akhir kalimat. Seperti biasa, di copy dulu dari Mendeley jurnalnya. Nah, ini tuh yang dihapusnya itu di akhir kalimat ya, atau di akhir kutipan. Contohnya saya mau menghapus dari sini. Seperti bersikap terbuka, bla bla bla. Sama kayak tadi dikasih titik, tapi di sini tuh titik itu 4 kali. Karena kan mengakhiri kalimat ya, jadi titiknya itu harus 4 kali. Nah, di sini sumbernya itu diletakkan di akhir. Jadi saya mengambil dari jurnal Suyono, insert. Jangan lupa page-nya diganti atau ditambahkan, misal page 5 gitu ya, save. P-nya diganti dengan HLM atau halaman. Nah, seperti ini. Sama dikasih kutipan, emot kutipan, tanda kutip ya. Ini cara kedua ya. Kalau cara pertama tadi kita menghapusnya di tengah kalimat, dan cara kedua ini di akhir kalimat. Selesai deh. Nah, yang terakhir ini ada kutipan tidak langsung, yang dimana kita harus memparafrase kutipan tersebut. Jadi ini kutipan karya kita sendiri ya, bukan langsung dari sumbernya. Sama seperti tadi, kita copy dulu dari jurnalnya. Ini adalah kutipan langsung dari sumber ya, kita harus memparafrase. Kita parafrase dulu. Nah, ini sudah kita parafrase kutipannya menjadi karya kita ya, bukan karya autor. Nah, bagaimana cara kita mengutip? Ada 2 cara ya, sama kayak kutipan langsung tadi di awal dan di akhir kalimat penyimpanan sumbernya. Dan seperti biasa ke menu reference, Mendeley site, lalu cari sumbernya. Tadi saya dari Aliyah ini, insert. Jangan lupa halamannya. P-nya diganti dengan HLM. Nah, ingat ya, tadi kalau misalnya di awal sumbernya itu, tanda kurungnya itu ada di tahun. Namanya nggak usah dikurungin, tahun sama halaman saja, seperti ini. Nah, apakah diberi tanda kutip? Jawabannya adalah tidak, karena ini merupakan kutipan tidak langsung ya. Ini kan sudah kita parafrase tadi, jadi bukan disebut kutipan langsung. Nah, kalau misalnya kutipan yang diberi tanda kutip itu hanya kutipan langsung saja. Yang kayak gini nih ya, kayak gini kan tadi langsung di copy dari sumbernya. Tapi kalau misalnya ini, kita kan sudah memparafrase kutipan tersebut. Jadi tidak dipakai kutipannya. Cara kedua, ini sumbernya itu ada di akhir ya, sama seperti kutipan langsung. Seperti
biasa ke menu reference, Mendeley, lalu cari sebelah kanan jurnalnya, insert, page-nya jangan lupa ditambahkan, diganti juga dengan HLM. Nah, kalau misalnya sumbernya ada di akhir, otomatis yang ada di dalam kurung itu nama, tahun, dan juga halaman. Nah, sama seperti cara kedua, ini tidak memakai tanda kutip, karena ini merupakan kutipan tidak langsung, yang sudah diparafrase oleh kita ya. Oke, beres untuk kutipan tidak langsung. Oke, sekarang kita ke bagian akhir, daftar pustaka. Ini menurut saya bagian paling mengasyikan sih ya, soalnya gak usah diketik manual daftar pustakanya itu, karena sudah otomatis. Bagaimana caranya? Kita ke reference, kayak tadi ya, Mendeley Style. Lalu kita klik sebelah kanan ini more. Klik saja, insert bibliografi. Klik. Continue. Tada, sudah jadi deh daftar pustakanya, sudah berurutan namanya, alfabetnya ya. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang kita ambil dari kutipan yang tadi kita sudah kasih ini, dari Alia, terus dari Suyono, Munawaro, dan sebagainya. Ini disimpannya itu di dalam daftar pustaka. Udah jadi deh ini daftar pustakanya, jadi nggak usah diketik manual lagi ya. Dadah, surprise. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Semoga kalian paham ya dengan penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.